Berikut ini laporan dari Evalvi Online Shop. Di sini menjual aksesoris, alat tulis, makanan cepat saji, dan reksadana. Cara pelaksanaan bisnis: dapat membeli melalui akun Instagram Evalvi Online Shop dan juga dapat melalui WhatsApp. Rencana program ada 3, yaitu yang pertama, memiliki produk aksesoris yang unik dan berkualitas. Yang kedua, makanan yang enak. Yang ketiga, alat tulis yang bagus dan aman digunakan. Adapun visi dan misi, visi terwujudnya toko aksesoris yang terkenal dan memiliki banyak cabang. Misinya ada 3. Yang pertama, menghasilkan sumber daya manusia. Yang kedua, mengembangkan emas yang ada di Indonesia menjadi aksesoris yang indah dan langka. Yang ketiga, menjamin kenyamanan dan keamanan pada produk yang dihasilkan. Evalvi Online Shop menyediakan barang aksesoris yang indah dan alat tulis sekolah untuk anak-anak. Customer dapat membeli produk dan menikmati makanan yang ada di Evalvi Online Shop. Volume penjualan: jepitan rambut jumlah 12, harga satunya 6.000, totalnya 72.000. Tempat pensil jumlahnya 15, harga satunya 3.000, totalnya 45.000. Tipex jumlahnya 13, harga satunya 4.000, total 52.000. Pulpen jumlah 35, harga satunya 2.000, total 70.000. Coklat jumlah 10, harga satuan 10.000, totalnya 100.000. Reksadana Bahana Liquid Syariah jumlah 3.764, harga satuannya 1.214, totalnya 4.569.496. Tinta pulpen jumlah 15, harga satuan 2.000, totalnya 30.000. Gelang jumlah 5, harga satuan 8.000, total 40.000. Kalung semanting jumlah 1, harga satuannya 35.000, totalnya 35.000. Jadi semua totalnya adalah 5.013.496. Strategi pemasaran: yang pertama, pengembangan produk. Mengembangkan produk Evalvi Online Shop menjadi produk yang dapat dikenal oleh masyarakat luas dan meningkatkan keistimewaan suatu produk seperti kualitas dan bahan. Yang kedua, mengembangkan wilayah pemasaran. Memperluas wilayah pemasaran dari kawasan sekitar kampus hingga ke masyarakat umum. Kegiatan promosi. Kegiatan promosi yang dilakukan adalah cara personal selling via WhatsApp, flyer berbagai sosial media, contohnya WA dan Instagram. Strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga adalah memberikan harga yang sesuai kantong mahasiswa atau murah, melakukan pengantaran free ongkir. Analisis pesaing. Online shop keunggulannya ada 2. Yang pertama, hemat waktu dan tenaga. Yang kedua, bisa belanja kapan saja dan di mana saja. Kelemahannya ada 3. Barang bisa rusak selama pengiriman. Yang kedua, barang yang dipesan bisa sedang dipesan ulang atau tidak lagi tersedia saat mencoba melakukan pembelian. Yang ketiga, ongkir bisa mahal, terutama untuk barang yang berat atau berdimensi besar. Saluran distribusi, wilayah pemasaran dan jalur distribusi yang direncanakan. Yang pertama, wilayah pemasaran. Pre-ordernya 60%, sekitaran kampus 30%, tetangga kos 10%. Yang kedua, jalur distribusi. Individu Glory ada 50, Winda 25, Andi 25. Rencana lokasi showroom atau counter penjualan tidak ada. Analisis produksi. Proses penjualan dimulai dengan kegiatan promosi dengan memasang flyer di sosial media dan melakukan kegiatan selling branding secara personal via WhatsApp. Setelah pesanan customer telah tercatat, kemudian pesanan konsumen tersebut siap diantarkan ke customer. Berikut dokumentasi penjualan online shop.
Keunggulan proses yang dimiliki. Yang pertama, menggunakan produk yang berkualitas. Yang kedua, pilihan produk yang beragam dan kekinian. Yang ketiga, langsung diantar ke pelanggan. Bahan baku dan penggunaannya. Yang pertama, pulpen. Kebutuhan rata-rata per bulannya 50 pieces, harga satuannya 500 perak, total harganya 25.000, sumber dari Shopee. Yang kedua, jepitan rambut. Kebutuhan rata-rata per bulannya 15 pieces, harga satuannya 3.000, total harganya 45.000, sumber dari Shopee. Yang ketiga, tempat pensil. Kebutuhan rata-rata per bulannya 17 pieces, harga satuannya 1.000, total harganya 17.000, sumber dari Shopee. Yang keempat, coklat. Kebutuhan rata-rata per bulannya 10 pieces, harga satuannya 8.000, total harganya 80.000, sumber dari Metro. Yang kelima, tinta pulpen. Kebutuhan rata-rata per bulannya ada 20 pieces, harga satuannya 5.000, total harganya 10.000, sumber dari Shopee. Yang keenam, ada gelang. Kebutuhan rata-rata per bulannya 5 pieces, harga satuannya 5.000, total harganya 25.000, dari Mr. DIY. Yang ketujuh, Tipex. Kebutuhan rata-rata per bulannya 15 pieces, harga satunya 1.500, total harganya 25.500, sumber dari Shopee. Yang ke-8, kalung dan anting. Kebutuhan rata-rata per bulannya 1 pieces, harga satunya 15.000, total harga 15.000, sumber dari Mr. DIY. Kapasitas produksi. Fasilitas dan mesin produksinya. Ada sepeda motor untuk pengantaran, jumlahnya ada 1, totalnya 5.000 untuk bahan bakar 1 kendaraan. Kapasitas produksi rata-rata per bulan 5.000 dikali 30 hari sama dengan 150.000. Analisis sumber daya manusia. Tingkat pendidikan sumber daya manusia minimal tamatan S1 dengan keahlian marketing yang tinggi, mampu bekerja dalam bidang dan berpenampilan menarik. Analisis kebutuhan sumber daya manusia. Jabatan marketing, jumlah kebutuhan 1, tamatan S1, pengalaman 1 tahun, keterampilan khusus, memiliki jiwa dagang yang tinggi dan memiliki jiwa persuasif yang tinggi. Jabatan keuangan, jumlah kebutuhan 1, tingkat pendidikan tamatan S1, pengalaman 1 tahun, keterampilan khusus, mampu mengelola keuangan dengan baik dan mampu membuat laporan keuangan. Jabatan pengantaran, jumlah kebutuhan 1, tingkat pendidikan S1, pengalaman 1 tahun, keterampilan khusus, mampu mengendarai sepeda motor dan mobil, dan memiliki SIM. Yang pertama, Glory Yolanda Christina, kreatif, mampu bekerja sama dalam tim, optimis, mampu menguasai dalam bidang keuangan, dan percaya diri. Winda Romauli Situmorang, mampu bekerja sama dalam tim, merencanakan kebijakan, problem solving. Yang ketiga, Andi Wilhelmus Johnson, public speaking, leadership, mampu bekerja sama dalam tim, merencanakan kebijakan, susunan pemilih atau pemegang saham. Glory Yolanda Christina, jumlah saham 1, nilai saham 2 juta, persentase 40%. Winda Romauli Situmorang, jumlah saham 1, nilai saham 1.500.000, persentasenya 30%. Andi Wilhelmus Johnson, jumlah saham 1, nilai saham 1.500.000, persentasenya 30%. Rencana pemanfaatan teknologi informasi. Pemasaran. Yang pertama, memasang iklan melalui Google atau Instagram sesuai kebutuhan bisnis. Yang kedua, aktif di media sosial lainnya. Yang ketiga, memanfaatkan layanan pesan antar barang melalui platform online yang dibuat untuk kebutuhan. Saat ini teknologi digital di Indonesia sedang sangat berkembang. Hampir semua kebutuhan dan aktivitas dipenuhi melalui teknologi digital. Produksi, menggunakan perangkat elektronik yang menyambung kepada sistem alat pengelola makanan, sehingga aktivitas dapat dilakukan tanpa menyentuh alatnya, atau juga dapat disebut pengenalan sistem jarak jauh. Pengembangan produk. Yang pertama, melakukan pelatihan dalam menggunakan perangkat lunak agar bisa membuat dan mengupgrade desain produk yang menarik.
Yang kedua, memasukkan produk ke dalam platform layanan pesan antar barang online. Distribusi. Yang pertama, menggunakan layar digital untuk menampilkan promosi saat produk. Yang kedua, menggunakan sosial media sebagai salah satu alat untuk melakukan pemasaran dengan menampilkan produk. Keuangan. Yang pertama, menggunakan mesin kasir untuk mempermudah pembayaran. Yang kedua, menggunakan aplikasi Excel untuk mempermudah mempercatat laporan pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga, menyediakan layanan pembayaran digital seperti Kris dan GoPay untuk mempermudah pelanggan. Sumber daya manusia. Yang pertama, menggunakan laporan aktivitas pekerja karyawan misalnya dengan fingerprint sebagai absen masuk. Yang kedua, menggunakan handy talkie digital antar karyawan untuk mempermudah komunikasi misalnya tentang keluhan pelanggan. Yang ketiga, menggunakan CCTV untuk mengawasi aktivitas dan pelanggan dalam toko. Peralatan dan sistem yang akan dimiliki. Spesifikasi perangkat keras, ada laptop dan HP. Perangkat lunak yang akan digunakan, software browser, Microsoft Office atau Excel dan Word. Harga satuannya 7 juta, jumlahnya ada 1, total biaya 7 juta. Rencana kerja. Kegiatan di bulan 1 ada persiapan inventory atau pembelian bahan baku dan produk-produk distribusi. Di bulan kedua, 3, dan keempat ada kegiatan produksi. Selanjutnya ada penjualan produksi di Instagram atau pasar, peningkatan pemasaran, evaluasi kinerja akhir tahun, dan yang terakhir perencanaan strategi tahun selanjutnya. Analisis keuangan. Biaya invest awal, yang pertama laptop HP ada 1, harganya per unit 7 juta, totalnya 7 juta, semuanya jadi 7 juta. Analisis lingkungan bisnis. Strength atau kekuatan. Yang pertama, produk, harga jual, mutu produk, desain dan variasi produk, perlengkapan, pengemasan dan label. Yang kedua, fungsi pemasaran, promosi dan iklan, distribusi dan persediaan. Yang pertama, ketepatan waktu dan pengiriman. Kedua, ketersediaan barang, pelayanan pelanggan, keramaan pelayanan. Yang kelima, organisasi dan sumber daya manusia. Yang pertama, tingkat kalian khusus. Yang kedua, tingkat pendidikan. Yang ketiga, pengalaman kerja. Yang keempat, jumlah tenaga kerja. Yang keenam, sistem manajemen. Sistem administrasi. Yang ketujuh, produksi. Yang pertama, biaya produksi, perencanaan produksi, kapasitas produksi, kemampuan pemenuhan order. Yang ke-8, penggunaan teknologi modern. Yang ke-9, pemanfaatan TI, ketersediaan perangkat lunak dan kemampuan operator. Kelemahannya, produk, harga jual dan mutu produk. Yang kedua, fungsi pemasaran, promosi dan iklan, distribusi dan persediaan, kecepatan distribusi dan ketersediaan barang. Yang keempat, pelayanan pelanggan, pelayanan purna jual. Yang kelima, organisasi dan sumber daya manusia, wewenang dan delegasi, dan rekrutmen dan penempatan. Yang keenam, sistem manajemen, sistem pembukaan atau akuntansi. Yang ketujuh, produksi, fasilitas produksi dan penanganan limbah produksi. Yang kedelapan, penggunaan teknologi modern. Yang kesembilan, pemanfaatan TI, ketersediaan perangkat keras dan kemampuan operator. Peluangnya, yang pertama, persaingan untuk usaha jasa jenis dan produk import. Yang kedua, pemodalan, yaitu hubungan dengan lembaga keuangan atau perbankan, kemudian mendapatkan pinjaman, tingkat suku bunga. Yang ketiga, kebijakan pemerintah, yaitu perizinan dan birokrasi. Yang keempat, peluang pasar, yaitu akses dan informasi pasar dan permintaan pasar. Yang kelima, proteksi pasar ekspor, yaitu proteksi pasar ekspor. Yang keenam, kemajuan teknologi, perkembangan TI. Yang ketujuh, tenaga kerja, yaitu ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Yang kedelapan, bahan baku, yaitu mutu bahan baku,
fluktuasi harga bahan baku dan ketersediaan bahan baku. Yang ke-9, masyarakat sekitar, yaitu sikap masyarakat terhadap produk. Yang ke-10, kondisi perekonomian, yaitu tingkat suku bunga deposito. Hambatan. Yang pertama, persaingan, yaitu persaingan untuk usaha sejenis, persaingan untuk produksi substitusi, dan produksi import. Yang kedua, pemodalan, yaitu tingkat suku bunga kredit. Yang ketiga, kebijakan pemerintah, yaitu perpajakan, kemudian pengurusan ekspor, dan kebijakan fiskal. Yang keempat, peluang pasar, yaitu perilaku pasar. Yang kelima, proteksi pasar ekspor, yaitu proteksi pasar ekspor. Yang keenam, kemajuan teknologi, yaitu perkembangan teknologi produksi dan perkembangan TI. Yang ketujuh, tenaga kerja, yaitu serikat pekerja. Yang kedelapan, bahan baku, yaitu mutu dan bahan baku dan fluktuasi harga bahan baku. Yang kesembilan, masyarakat sekitar, yaitu tuntunan lembaga konsumen dan tingkat masyarakat terhadap produk. Dan yang terakhir, kondisi perekonomian, yaitu kondisi perekonomian dan perbankan atau keuangan dan tingkat suku bunga deposito.